Ibu-ibu sekalian sekalian yang saya muliakan, saya udah ngerti banyak ilmu ketika saya berangkat ke kota Tarim. Akan tetapi cinta, akan tetapi rasa kepada Sayyidina Muhammad, rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada baginda, cinta bahkan kepada Sayyidah Khadijah sebagai istri baginda, cinta kepada Sayyidah Aisyah sebagai istri baginda kita Nabi besar Muhammad, cinta kepada Sayyidah Fatimah sebagai putri baginda kita Nabi besar Muhammad, saya dapatkan di negeri tersebut. Orang-orang yang saat disebutkan nama Nabi Muhammad berlinangan air mata mereka. Orang-orang yang saat dibacakan maulid berlinangan air mata mereka. Orang-orang yang bahkan Hubabah Haddada, saya ceritakan di buku Bidadari Bumi yang kedua teman-teman. Perempuan pincang yang tinggal bersama dengan kami di Daruz Zahra beberapa bulan. Saya sangat tertarik kepadanya karena satu hal. Pincang beliau kemana-mana naik kursi roda. Teman-teman sekalian, buat naik ke kursi rodanya beliau merangkak. Buat pergi ke kamar mandi beliau merangkak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tinggal bersama dengan kami di Daruz Zahra. Karena memang beliau meskipun pincang tak menghalangkannya untuk bepergian. Bahkan keluar luar negeri sendirian. Itu ayah min ayatillah menurut saya. Kayak tanda kekuasaan Allah gak sih? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini Hubabah Haddada datang di rumah kami di Daruz Zahra, di pondok pesantren kami. Kemudian dia memutuskan untuk tinggal di sana beberapa bulan. Seorang perempuan yang sangat dimuliakan oleh guru kami, Al-Habib Umar bin Hafid. Dan oleh Hubabah Nur, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Hubabah Habib minta beliau buat tinggal di rumahnya Habib dan Hubabah. Tapi beliau bilang, saya senang ada di Daruz Zahra. Saya senang liatin orang-orang ibadah. Saya senang untuk ngebarengin mereka buat ibadah. Maka mereka pun membiarkan Hubabah Haddadah tinggal di Daruz Zahra bersama dengan kami. Bu, kalau sore asar hari Jumat, saya perhatikan beliau. Mandi, cantik, pakai sabunan, keramasan. Ya itu tadi, beliau ke kamar mandi merangkak, keluar-keluar udah wangi, udah cantik gitu. Habis itu beliau tuh pakai bajunya yang bersih semuanya gitu kan. Beliau dandan, pakai bedak, pakai celak mata, pakai lipstik. Usianya sudah 80-an tahun saya rasa waktu itu. Entah 70-80-an tahun, udah sangat tua, udah sangat keriput. Meskipun memang cantik ya. Orang kok cantik muda tuh tuanya kayak tetap cantik sih. Jadi jangan ngarep, saya kayaknya kalau tua cantik deh. Kalau di masa muda gak cantik ya gak banyak perubahan juga. So itu sekalian saya muliakan, ini Hubabah Haddadah. Saya pikir nih pertamanya pas saya lihat Hubabah Haddadah, ya ampun, nenek-nenek dandan. Saya pikir kayaknya mau dijengukin keluarganya kali. Ini mau dijengukin siapanya nih gitu kan. Saya udah mikir aja, udah seuzon aja saya. Atau mau diajakin jalan kali sama Hubabah Nur atau apa gitu. Udah tuh. Dan itu habis asar hari Jumat itu sampai jelang-jelang maghrib, senyumnya gak bisa hilang. Kayak orang mau dilamar. Saya liatin, ini nenek-nenek kenapa dah senyum-senyum sendiri gitu kan. Kayak yang lagi senang banget gitu. Udah tuh. Sampailah habis selesai sholat maghrib, sholat ba'diyah, kita baca maulid. Saya perhatikan wajahnya sepanjang baca maulid. Senyumnya gak hilang dari bibirnya. Air matanya berlelehan. Sampai kalau udah baca fasal yang keempat. Sebelum qiyam itu kan fasal keempat dari kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Lamma dana waqtul buruzi li Ahmadin an idni man masyahu qad kana. Itu udah gitu, itu beliau akan deketin tembok teman-teman. Beliau merangkak, gak peduli orang, gak peduli pandangan orang. Merangkak mendekati tembok, saya perhatikan mau ngapain nih Hubabah ini.
apa yang dia mau kerjakan gitu. Habis itu beliau senyum, tambah lebar, sampai kau udah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tambah lebar senyumnya. Sampai kalau udah waktunya qiyam, beliau kemudian mendekatkan dirinya semakin erat di tembok, dia berdiri, mencoba berdiri dengan lututnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kayak mau naik kemana gitu. Sampai ketika beliau baca tuh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dia berdiri dengan dua lututnya yang saya yakin pasti dia sangat kesakitan sekali. Tapi tak dirasakannya kesakitan tersebut karena haru dan bahagia yang dia rasakan pada saat itu. Dia membaca qiyam, membaca salam, mengucap salam kepada Nabi Muhammad dengan lelehan air mata, dengan senyum yang tak mampu dia kendalikan karena cinta dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Ketika saya melihatnya mencoba berdiri, saya jadi berpikir, dia bukan mau berdiri, dia mau terbang menuju Nabi Muhammad. Dan sungguh, hasya an yarudduhu khaibah. Gak mungkin banget Nabi Muhammad menolaknya. Sebab kabarnya cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tertolak. Sebab kabarnya cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Jika cinta dari manusia yang biasa-biasa saja tidak akan ditolak oleh Nabi Muhammad, bagaimana pula dengan seorang perempuan yang lemah tak berdaya itu? Akan tetapi karena cintanya kepada baginda Nabi, ia begitu bahagia. Belajar cinta dari para habaib, teman-teman. Belajar cinta dari para hubabah. Belajar cinta dari para syarifah. Dari merekalah rasa tersebut dapat dialirkan kepada hatimu. Dari merekalah banyak-banyaklah dengarkan kajian-kajian dari para habaib-habaib, dari para hubabah-hubabah, dari para syarifah, biar nambah cintanya. Alimu auladakum mahabbat ahli baiti. Kata Nabi, ajarkan kepada anak-anakmu mencintai keluargaku. Yuk nak, kita dengerin kajiannya habaib. Yuk nak, kita dengerin kajian hubabah. Yuk nak, kita dengerin kajian orang-orang yang bukan hanya nasab ilmu bersambung kepada Nabi, tapi nasab cinta bersambung kepada Nabi. Selain daripada nasab mereka juga memang telah bersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Saya liatin beliau tuh Hubabah Haddadah, kalau makan cuman roti gandum cocol susu. Roti gandum masukin susu, udah itu aja, enggak pernah berubah. Jadwal makannya itu aja. Saya tanya dong, Hubabah, enggak bosen Hubabah kita punya makanan yang lain? Enggak, saya makan ini aja. Emang kenapa gitu Hubabah? Hubabah Haddadah bilang, karena gandum ini kan makanan yang dimakan sama Nabi Muhammad. Roti gandum ini adalah makanannya Nabi Muhammad. Dan susu makanan minuman yang paling disukai Nabi Muhammad. Saya hanya mau makan dari makanan yang dimakan sama Nabi Muhammad. Dari minuman kesukaan Nabi Muhammad. Bu, bahkan urusan selera maunya sama Nabi Muhammad. Kita emang perlu banyak belajar dari mereka, teman-teman. Ini yang kayak beginian nih udah pasti nih. Ada dalam barisan Nabi Muhammad di soft-soft terdepan di akhirat nanti.
Kalau yang modelan kayak kita nih Bu nih, kalau di akhirat sampai ada di soft-soft terdepan, bukan karena kita memang pantas ada di sana. Saya rasa hanya karena Nabi Muhammad kesian sama kita. Bukan karena kita memang pantas ada di sana. Di atas muka bumi ini, ibu-ibu suriku sekalian, ada banyak pecinta Nabi Muhammad yang mereka pantas ada di soft-soft terdepan di belakang Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang layak untuk menjadi di barisan terdepannya Nabi Muhammad. Kita, andai pun kita ada di baris-baris belakang, alhamdulillah. Jangan sampai kita tidak masuk dalam rombongan. Karena kalau bicara pantas, sepertinya terusir dari rombongan sekalipun kita pantas untuk ada di sana. Gak masuk dalam rombongan, kececer dari rombongan, sepertinya pantas juga kita. Dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala aib-aib kita, dengan cinta yang tak seberapa ini di hati kita. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, pantaskan kami ada di belakang Nabi Muhammad. Ya Allah, jika memang tak pantas, ya Allah, biarkan kami tetap ada di belakang Nabi Muhammad. Sebab bagaimanapun kami cinta kepadanya, ya Allah. Meskipun kami masih tertatih-tatih dalam jalan cinta kepadanya. Yuk belajar. Belajar buat cinta kepada Nabi. Belajar buat cinta kepada keluarga Nabi, insya. Dan yang terakhir, belajar cinta kepada Al-Quran. Tapi ingat-ingat ucapan saya, para penghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang bahkan menghafalkan Al-Quran, jangan pernah lupa, lisanmu membaca Al-Quran, hatimu harus ingat kepada siapa Al-Quran dulu diturunkan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun ke hati Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah jauhkan Al-Quran dari Nabi Muhammad. Kalau kamu melakukannya, kamu hafal Al-Quran, tapi hatimu kosong dari rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, kamu akan menjadi orang yang diancamkan oleh Nabi Muhammad. Mereka hafal Al-Quran, tapi Al-Quran tak pernah sampai ke hati mereka, hanya lewat sekedar di tenggorokan. Rubba qari'ul Quran wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, sementara Al-Quran melaknat-laknat dia. Ingat deh, Al-Quran turun ke hati Nabi Muhammad.